Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Alhamdulillah Syamta. Jadi lanjut ya. Rabbi srali sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lanjut yang ulasan kemarin, yaitu tentang tahap-tahap dalam menemukan jodoh gitu ya. Tahap yang selanjutnya setelah kemarin lalu saya bahas tentang doa-doanya sudah saya berikan. Terus yang kedua adalah ikhtiar ya, yang kemarin lalu saya jelaskan di video sebelumnya. Apa saja ikhtiar itu. Dan yang sekarang yang berikutnya, yang nomor 3 itu eh, kita supaya menentukan kriteria. Ya, kita supaya menentukan kriteria. Kriteria seperti apa sih pasangan yang kita inginkan nantinya. Jadi seperti itu agar tidak terjadi penyesalan gitu. Yang sekiranya nantinya ya emang benar-benar dia yang kita cintai dan gak ada istilahnya untuk mengurangi setelah pernikahan tuh gimana caranya supaya orang yang kita kriteriain itu ya dia yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita hanya dia gitu. Jadi nggak ada untuk berpikir ke arah laki-laki atau perempuan lain. Jadi makanya kita harus benar-benar menentukan kriteria kita ya. Mungkin yang pertama, baik laki-laki maupun perempuan, tentukan menginginkan laki-laki atau wanita yang soleh ataupun solehah begitu ya. Di sini yang dimaksud dengan soleh dan solehah dalam Islam itu tentunya kan dia tertib ibadahnya, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang begitu ya. Tentunya bagaimana caranya untuk mengetahui hal-hal yang seperti itu sebenarnya sesuatu hal yang gaib. Gaib itu maksudnya hanya yang bersangkutan dan Allah yang tahu gitu kan, kita nggak tahu mana orang yang sekedar just to hanya berpura-pura ataukah dia benar-benar emang seperti itulah karakternya, emang seperti itulah dia gitu, kita kan nggak tahu karena yang tahu itu Allah. Makanya nanti tahap akhir itu kan kita dianjurkan untuk istikharah. Jadi kita dalam menentukan kriteria untuk mencari pasangan yang soleh dan solehah, tentunya kita harus menyolehkan diri dulu, mensolehahkan diri dulu. Jadi seperti itu ya. Jadi ini masuk pada bahasan yang sebelumnya juga, yaitu termasuk dengan mengupgrade diri kita. Mengupgrade diri kita itu intinya kita itu gimana caranya selalu menjadi pribadi yang terbaik dari versi-versi sebelumnya gitu, lebih sabar walaupun kan itu perlu latihan gitu ya, dan juga perlu bantuan dengan teman-teman dan lain sebagainya begitu ya. Jadi kita harus menentukan kriteria. Mungkin buat laki-laki maupun perempuan, yang pertama mungkin good looking. Good looking di sini sebenarnya itu relatif ya, yang mungkin buat dia itu cantik tapi buat yang lain gimana enggak, jadi kan itu relatif. Jadi kita tuh punya patokan sendiri. Yang pertama mungkin good looking, nggak cacat gitu ya yang harapan kita, tapi kita harus mengutamakan yang utama, yaitu kesolehan atau kesolehahan ya. Jadi itu harus punya kriteria, apakah dia harus putih, tinggi, dan kriteria lainnya, ataukah harus punya pekerjaan tetap, punya penghasilan tetap, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Kita harus punya kriteria dan harus memiliki kriteria paten. Kalau kriteria tambahan itu sepertinya kayak ganteng, mungkin itu bonus ya, cantik itu bonus ya, tinggi, terus putih mungkin itu juga bonus, terus istilahnya sebanyak ya kriterianya, mungkin mau yang kurus kek, mau yang gemuk kek, atau mau kan ada ya yang suka wanita yang gemuk atau wanita suka pria gemuk, itu ada mungkin ada gitu kan, kita nggak tahu. Jadi kita harus menentukan dulu yang namanya kriteria.
kriteria kalau dan harus mempunyai, kita catat kriteria kita itu apa gitu, apakah dia yang tajir yang sudah mapan, atau yang pertama harus jujur, ini termasuk kriteria ya, carilah orang yang jujur, amanah, bertanggung jawab. Jadi seperti itu, baik laki-laki maupun perempuan, carilah orang yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Jadi orang yang bertanggung jawab itu, dan juga yang berikutnya nggak kalah penting, khususnya ini buat para lelaki ya, karena wanita hati-hati kalau punya laki kan nggak mau ya punya laki-laki yang pelit gitu ya, kan ada tuh tipe laki-laki kan macem-macem. Ataupun kalau perempuan nggak perlu perempuan pelit, terserah, karena perempuan apa ya, kalau kelak kan nanti kan dia hanya sebagai istri gitu. Tapi cari gitu yang sekitarnya kita itu bicaranya nyambung, enak diajak ngobrol, terus iya intinya kita harus menentukan kriteria gitu ya. Kalau untuk laki-laki itu perlu perlu dan sangat perlu, karena laki-laki itu, perempuan itu semuanya itu ditentukan yang utama ya, kebanyakan oleh laki-lakinya, apakah dia itu bertanggung jawab, apakah dia itu benar-benar bisa menunaikan hanya sebagai suami. Kalau jadi kita harus benar-benar punya prinsip gitu ya dalam menentukan kriteria tersebut. Jadi ini tahapan-tahapan yang kemarin yang sudah saya jelaskan. Tahapan berikutnya adalah menentukan kriteria yang sesuai dengan hati kita, yang biasanya kalau udah sesuai dengan hati kita itu bukan mau tampan mau gimana, terus itu bikin hati kita tuh seneng gitu kan, jadi hati kita lebih condong. Jadi carilah yang sesuai dengan kriteria, tapi usahakan yang utama itu pertama soleh atau soleha, yang keduanya gimana ibadahnya yang tertib dan juga rajin. Kalau orang soleh biasanya insya Allah tertib ya. Terus yang nggak kalah pentingnya juga yang berahlakul karimah dia, itu gimana apa ya istilahnya tuh, adabnya, sopan santunnya gitu ya istilahnya ya, dan juga dewasa. Jadi kita harus, itu termasuk kriteria, silahkan dipilih mungkin yang utama, pilihan utama nih ya, pilihan utama soleh soleha. Yang kedua faham agamanya, karena kalau faham insya Allah nggak bakalan melenceng insya Allah. Orang faham itu takut sama Allah, jadi orang faham itu mesti melaksanakan apa yang Allah ajar, apa yang Allah perintahkan, dan sebisa mungkin menjauhi segala yang Allah larang gitu. Intinya la haula wala quwata illa billah ya. La haula tiada daya dan upaya maupun kekuatan dalam hal untuk mentaati segala perintah Allah dan dalam hal untuk menjauhi segala perintah Allah. Kita itu sebenarnya nggak punya daya dan nggak ada, nggak berdaya kita itu. Kalau nggak Allah yang benar-benar yang mengasihkan kita, tapi kita harus punya usaha gitu. Nanti Allah yang menentukan itu semua. Jadi intinya seperti itu ya, menentukan kriteria ya, tentukan kriterianya, bisa ditulis mulai saat ini, mau yang cantik mau yang tampan gitu ya, ditulis. Kriteria yang utama ya, lupa saya, soleh atau soleha. Yang kedua jujur, berakhlakul karimah, amanat, itu harus utama, itu syarat-syarat utama dalam hal memilih pasangan gitu ya. Jadi kita harus mempunyai kriteria seperti itu. Untuk kriteria selain itu silahkan, mungkin mau minta yang ganteng kayak, mau minta yang royal deh. Nah, tentunya kalau wanita mesti harus ya, kalau bisa itu carilah laki-laki yang royalitas, yang nggak perhitungan. Kalau laki-laki perhitungan itu bahaya gitu kan, karena Nabi kita sendiri juga nggak pernah perhitungan dengan istrinya, namun beliau mengarahkan untuk lebih mengingatkan pada akhirat ya, karena semakin banyak harta itu semakin banyak hisabannya. Kalau Nabi Muhammad sebenarnya kaya, tapi beliau lewatkan, maksudnya
untuk disodakokan lagi, dapat jarahan gitu. Ini lagi sampai-sampai anaknya Siti Fatimah Az-Zahra ketika meminta pembantu pada beliau, bukan tidak serta merta beliau memberikan pembantu gitu, enggak. Begitupun dengan istri-istrinya gitu, sebenarnya Nabi mampu memberikannya, tapi apa kata beliau, beliau lebih mengingatkan pada akhirat gitu. Kalau kamu masih ingin denganku, maka jangan menuntut seperti itu sudah dijelaskan dalam Bukhari dan juga Ibnu Majah juga ada ya. Jadi istilahnya di sini tuh qanaah. Jadi kalau misalnya mempunyai harta lebih, supaya diberikan pada hak-haknya, karena setiap harta yang kita miliki itu ada haknya orang lain. Jadi kita harus belajar sodakoh, belajar untuk selalu bisa berbagi gitu ya. Meskipun ya kalau yang nggak punya apa-apa gimana gitu ya. Gimana cara bersedekahnya? Sedekah itu nggak hanya berupa harta ya. Bagi yang belum mapan-mapan atau nggak mampu, kita juga bisa bersedekah melalui apa? Melalui doa. Ketika kita mendoakan saudara kita atau orang-orang di sekitar kita, itu merupakan sedekah. Mendoakan mereka agar apa ya istilahnya, ya mendoakan yang baik-baik gitu kan ya. Atau melihat orang jualan mau beli nggak ada uangnya, kasihan, tapi kasihan sama orang itu mau beli tapi nggak ini, kita doakan ya Allah semoga dagangannya laris gitu, semoga nanti di sebelah sana banyak yang beli. Jadi itu termasuk sedekah. Sedekah secara diam-diam itu apa ya istilahnya, eh, tangan kanan memberi tangan kiri itu nggak tahu gitu ya. Jadi itu insya Allah amalan-amalan yang luar biasa. Jadi carilah kriteria, kita harus menentukan kriteria ya. Intinya royal tadi itu termasuk dermawan ya, maksud saya itu dermawan, derma. Jadi nggak pelit, nggak perhitungan ini itu, perhitungan harus begini perinci banget, nggak tahu kita tuh. Makanya di sini di dalam Islam, kalau kita tuh mau selamat, kita harus mencari pasangan yang soleh, yang paham agamanya. Kenapa? Kalau orang yang paham agamanya biasanya dia lebih bisa menghargai pasangannya, dia lebih bisa memuliakan pasangannya dan mengerti apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jadi makanya di sini semuanya, mulai dari saat ini, mulai dari Anda melihat channel saya dari sekarang ini, yuk kita semua harus belajar gitu, seperti apa? Belajar ilmu agama gitu kan, seperti halnya dalilnya tolabul ilmi ala kulli faridotun muslim. Jadi mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim gitu ya. Jadi harus ya kita belajar gimana sih yang benar, kita belajar tentang kitabul ahkam, kitabun nikah, kita tentang pernikahan, munakahat, fikih. Fikih wanita itu perlu, kita harus carilah kajian-kajian yang di sekitar kita, kalau perlu yang bersanad ya. Kita boleh belajar dari buku itu, karena apa ya, ilmu agama itu beda beda sama ilmu bukan ilmu otodidak, beda dengan ilmu-ilmu yang lain gitu, karena agama itu bukan berdasarkan penalaran, itu dari Tuhan kita gitu kan. Jadi ya supaya carilah yang kan kita harus mangkul, harus berguru sama gurunya yang sekiranya menyambung pada Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu gitu ya. Silahkan belajar, silahkan datangi, kalau ada kajian-kajian silahkan datangi, ada ceramah, ada kalau tahlilan apa tuh namanya, maulud. Nah maulutan kan sekarang ini kan musim maulutan, itu biasanya kan juga ada ceramahnya juga ya. Kiainya juga biasanya ngisi ada ceramah di situ, silahkan gitu ya hadir untuk mendengarkan ceramahnya gitu, untuk bisa mengecas kita, keimanan kita itu kan saling mengingatkan. Maka datangilah majelis ilmu gitu yang mengajarkan tentang agama gitu kan, yang benar gitu ya. Jadi datangilah, rapatkanlah barisan pada golongan orang-orang yang soleh ya. Kalau misalnya ada tadabbur Al-Quran, kajian Al-Quran, atau kajian ceramah dan lain sebagainya, silahkan hadir untuk ngecas diri kita ya. Jadi tentukanlah kriteria yang mau seperti apa, tapi
harus digarisbawahi yang utama tadi, yang soleh, yang paham agamanya gitu. Kalau perempuan itu mudah, kalau perempuan itu paling laki-laki itu satu butuhnya toat ya, yang patuh. Wanita mau kayak apapun kalau nggak patuh kan gimana. Jadi pilihlah wanita yang taat, yang patuh gitu ya, yang patuh. Yang namanya patuh gimana, kalau disuruh gini ya diem, dia manut gitu kan enak gitu. Jadi kalau wanita taat atau patuh itu enak untuk diarahkannya gitu, yang solehah gitu. Jadi ya silahkan menentukan kriteria kalian, ditulis dan nanti dibaca diulang-ulang. Kita dari kriteria-kriteria yang kalian ini kalian mintalah sama Allah Subhanahu wa taala agar semoga Allah memberikan sesuai dengan kriteria kita. Atau mungkin nggak sesuai dia tapi ada any something itu maksudnya ada sesuatu, oh dia nggak sesuai dengan kriteria aku tapi ada sesuatu yang menarik dari dia, nggak apa-apa, silahkan diistihoroi gitu ya, silahkan diistihoroi. Kalau emang nanti cocok ajak ta'aruf ya. Saya garis bawahi di sini, ta'aruf itu bukan berarti langsung jadi ya. Ta'aruf itu juga, ta'aruf itu maksud ta'aruf di sini adalah pendekatan gitu, pendekatan untuk menuju pernikahan gitu, bukan pacaran. Ta'aruf itu kita mencari pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang langkah-langkah ke sana. Kalau emang ada yang kita suka, kita serak, karena di situ kan ada tukar pendapat atau apa, kita berbincang dengan dia, nanti dilihat apakah mau dilanjut ataukah enggak gitu. Itu jadi taruh itu enggak selalu pas mulus pas langsung nikah, enggak gitu. Taruh itu ya kita benar-benar mencari kesamaan gitu ya. Itu nanti ini ta'aruf ini setelah saya akan bahas lebih lanjut lagi tentang ta'aruf setelah tentang menentukan kriteria ya. Jadi silahkan kalian tulis kriteria kalian dan dipanjatkan dalam doa-doa kalian ya, agar Allah benar-benar mengijabah sesuai apa yang diminta ya. Dan intinya diambil garis besarnya atau poin besarnya yang pertama tadi, paham agamanya, soleh atau soleha, itu yang paling penting. Jadi dan jangan lupa kita pun juga harus gitu, kalau kita pengen yang paham agama gitu atau apa, pengen yang seperti itu, kita juga harus ke arah sana gitu. Kita juga harus belajar juga tentang ilmu agama, kita harus mendalami juga, kita harus memahamkan diri juga, intinya seperti itu gitu ya. Dan senantiasa berdoa sama Allah ya. Demikian dari saya tentang menentukan kriteria ya. Ya semoga postingan ini bermanfaat buat kita semua ya. Silahkan sharing-sharing, silahkan komentar di bawah tentang apa nanti bisa kita bahas di video selanjutnya gitu ya. Kurang lebih dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri wakalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.